Eyo, kali ini kita akan bahas section La Liga dengan sajian utamanya adalah El Clasico. Laga yang ditunggu-tunggu bagi para pecinta La Liga, terutama fans Real Madrid dan Barcelona. Laga yang dihelat minimal 2 tahun sekali kalau misalnya tidak ada match di Copa del Rey, Super Copa, ataupun di Liga Champions. Ini dia Klasiko pertama musim ini dan akan dimainkan di Bernabeu. Namun sebelum kita ke Klasiko, kita akan bahas dulu laga lainnya biar seru. Dan kali ini spesial El Clasico ini akan saya bahas di paling akhir ya dibanding laga-laga lainnya. Oke, yang pertama di sini ada Sociedad menghadapi Sevilla teman-teman di hari Sabtu jam 2 dini hari ataupun hari Jumat waktu Spanyol. Kedua tim yang performanya nggak bagus-bagus sama, terutama Real Sociedad berada di peringkat 18 sementara dan juga Sevilla kini berada di peringkat 9. Sevilla baru saja menang 4-1 atas Barcelona, namun kembali kalah lawan Mallorca yang juga merupakan yang peringkat 20 musim lalu, minggu lalu. Jadi kayak ya kedua tim sangat tidak konsisten musim ini, terutama Sociedad. Harusnya menjadi laga yang seru ya karena menjadi pembuktian. Pertama Sociedad akan bermain di kandang sendiri. Tidak banyak pemain yang cedera sebenarnya di Sociedad. Hampir full tim karena memang ada beberapa pemain yang meninggalkan Sociedad musim panas ini seperti Zubimendi. Tapi ya bingung saya juga ini Sociedad Sevilla seharusnya bisa menjadi laga seru namun menjadi dua laga tim pesakitan, dua laga tim tidak konsisten. So, kita lihat siapa yang akan menang di laga tengah pekan nanti. Selanjutnya, ini dia duel the real papan bawah antara Girona menghadapi Oviedo. Ini Girona yang mulai bangkit kemarin harus dihantam oleh Barcelona. Kini akan menghadapi Real Oviedo yang juga kalah mulu. Di 5 laga terakhir, 4 kali kalah, 1 kali kemenangan. Sedangkan itu Girona di 5 laga terakhir agak better menghadapi 2 kali kekalahan, 1 kali menang dan 2 kali draw. Girona mulai bangkit perlahan-lahan. Real Oviedo ini bisa menjadi momentum bagi Girona ya jika ingin serius keluar dari zona degradasi. Karena jika lawan Girona menang, ini kita akan 9 poin bisa langsung naik maksimal ke peringkat 15. Selanjutnya di sini Spanyol akan menghadapi LC, dua tim kuda hitam ya musim ini di Liga Spanyol. LC yang di awal musim cukup baik, cukup menjanjikan sebagai kuda hitam, namun harus kalah lawan Alaves dan juga draw kemarin lawan Athletic Club de Bilbao. Ini akan menantang Spanyol di kandangnya Spanyol, yang tidak akan mudah. Spanyol mulai bangkit setelah rentetan hasil buruk di 5 laga terakhir. Kemarin baru saja menang lawan Real Oviedo yang juga secara level lah cukup lemah. Spanyol tentunya ingin kembali ke jalur kemenangan setelah di awal-awal musim selalu menang, terutama kemenangan meyakinkan atas Atletico de Madrid. So ya, Spanyol digolkan lawan LC. Selanjutnya, Athletic Club de Bilbao akan menghadapi Getafe, tim asal Madrid yang katanya jago bertahan, namun di 5 laga terakhir belum dapat meraih kemenangan, 3 kali kekalahan dan 2 kali draw. Samping itu, Atletico de Bilbao perlahan-lahan mulai bangkit di 2 laga terakhir, meskipun di Liga ini masih draw ya lawan LC. Namun minggu sebelumnya ini menang lawan Mallorca dan menang di Liga Champions lawan Karabag. Beberapa pemainnya memang masih belum dapat tampil ke level tertinggi seperti Nico Williams dan juga Iñaki Williams brother. But Atletico di Bilbao perlu menang tentunya untuk dapat terus berada di papan atas dan bisa kembali bermain di Liga Champions. Selanjutnya di sini ada Valencia menghadapi Villarreal. Sebenarnya laga ini cukup seru secara histori. Namun Valencia di beberapa tahun ke belakang ini levelnya menurun bahkan selalu berada di papan bawah La Liga dan kali ini berada di peringkat 14 sementara. Sementara itu Villarreal memiliki hasil yang tidak terlalu baik juga, terutama di 2 laga terakhir hanya meraih hasil draw di laga melawan Real Betis lewat gol akhir dari Anthony dan kalah lawan Real Madrid ya. Memang cukup sulit dan kemarin pun di Liga Champions menghadapi Man City
kalah lewat 2 gol dari Erling Haaland dan Bernardo Silva. Dan secara kualitas seharusnya Villarreal mampu menghadapi ataupun mengatasi Valencia yang tidak konsisten, yang tidak tampil baik di La Liga musim ini dan musim-musim kebelakangnya. So Villarreal diunggulkan ketika melawan Valencia. Selanjutnya ini ada Real Mallorca yang juga mulai bangkit perlahan-lahan akan menghadapi Levante yang juga merupakan tim promosi musim ini. Mallorca tentunya diunggulkan ya teman-teman untuk dapat memenangkan pertandingan setelah kemarin baru saja menghantam Sevilla di kandangnya Sevilla. So Mallorca tentunya ini akan mengincar kemenangan di lanjutan laga Liga Spanyol pekan ke-10. Selanjutnya ini ada Real Madrid dan Barcelona, kita tahan, kita bahas nanti di terakhir. Ada lanjut di sini ada Osasuna menghadapi Celta de Vigo. Di sini Osasuna mulai bangkit perlahan-lahan. Samping itu Celta de Vigo masih belum dapat meraih kemenangan perdananya di Liga Spanyol musim ini. Selalu draw di beberapa laga terakhir. Kayak gini berada di peringkat 17 mengoleksi 6 poin kalau tidak salah. Kita lihat ya 7 poin, ataupun hasilnya 7 kali draw, 7 kali hasil imbang yang didapatkan oleh Vigo. Dan imbangnya pun lawan tim-tim yang cukup besar seperti Atletico de Madrid, lalu juga Atletico de Bilbao, Real Betis itu tidak dapat meraih kemenangan ya melalui Celta de Vigo. Di sisi lain di sini ada Rayo Vallecano menghadapi Deportivo de Alaves. Rayo Vallecano ya, punya hasil yang positif di laga terakhir, selalu menang menghadapi Alaves yang mencoba bangkit, terutama salah satu pemainnya yang katanya berkewarganegaraan Malaysia ini di ban oleh FIFA 1 tahun, dan infonya ini sudah dihapus dari situs resmi klub, dari website resmi klub bahwa Facundo Garces sudah tidak terdaftar sebagai pemain Alaves untuk musim ini. Namun ya Alaves tampil cukup lumayan. Ini berada di peringkat ke-10 harus menghadapi Rayo Vallecano yang tampil juga cukup lumayan musim ini, terutama pemain yang dipanggil oleh tim nasional Spanyol, De Frutos dan juga Papicis ya, yang sempat menjadi pembicaraan. Dia memainkan role cukup baik di lini tengah di posisi nomor 6 dan 8. Yuk, Vallecano tentunya diunggulkan dapat menang melawan Deportivo de Alaves. Terakhir ini di hari Selasa jam 3 pagi ada laga antara Real Betis menghadapi Atletico de Madrid. Ini dua tim yang memiliki form cukup baik juga. Di 6 laga terakhir Real Betis dan Atletico de Madrid belum pernah terkalahkan. Real Betis 3 kali kemenangan, 3 kali draw, sedangkan Atletico Madrid 4 kali kemenangan, 2 kali draw. Laga ini akan seru. Duel antara Anthony dan juga Julian Alvarez akan kita tunggu meskipun berbeda posisi. Real Betis high spirit setelah berhasil mendapatkan pemain yang damba-dambakannya meskipun di awal musim Anthony sempat diragukan untuk dapat bergabung, namun somehow dapat bergabung dengan harga yang cukup miring dari Manchester United akan menghadapi Atletico Madrid yang berhasil dibantai oleh Arsenal di Liga Champions. Namun dari segi penampilan di La Liga Atletico Madrid cukup kuat, cukup ambisius. Seperti yang sempat saya sampaikan bahwa target minimalnya Atletico Madrid di La Liga adalah selalu masuk di zona Liga Champions karena ia punya skuad yang cukup mewah bagi level La Liga, sehingga membutuhkan uang yang cukup banyak. Selain berkompetisi di Liga Spanyol, tentunya Liga Champions menjadi suatu keharusan dan 4 besar. Bahkan ini musim ini jatah di Liga Spanyolnya ada 5 ya kalau nggak salah yang lolos ke Liga Champions. Kita lihat ya 5 deh kalau nggak salah yang akan lolos ke Liga Champions musim ini. Kalau Atletico Madrid saya sebenarnya sedikit mengunggulkan Atletico Madrid dibanding Real Betis karena ya penampilan cukup apik ya di beberapa laga terakhir, terutama saat membantai Real Madrid dan juga menang tipis atas Real Osasuna. Dan langsung saja kita ke scene utamanya. Di sini ada El Clasico antara Real Madrid menghadapi Barcelona. Kedua tim yang tampil hampir sempurna awal musim ini. Real Madrid di 9 laga mengoleksi 24 poin, hanya kalah oleh Atletico de Madrid saja. Sedangkan itu Barcelona dari 9 laga ini mengoleksi 22 poin. 1 kali kekalahan dan 1 kali draw. Sisanya menang. Dan ini berbeda nasib sebenarnya bagi Barcelona dan juga Real Madrid. Di sisi lain, Real Madrid pemain-pemainnya sudah mulai pulih. Dean Huijsen sudah dapat kembali bermain.
Kalau kita lihat di La Liga, di Liga Champions tengah pekan lalu, Raul Asensio yang bermain bersama dengan Eder Militao di jantung pertahanan Real Madrid. Ini Dean Henderson sudah dapat kembali bermain, dan David Alaba yang katanya cedera di sini sudah tidak ada di daftar cedera sehingga kemungkinan bisa bermain. Dani Carvajal dan juga Trent juga sudah tidak masuk list daftar pemain cedera Real Madrid. Perlahan-lahan sudah mulai masuk. Namun apakah dapat bermain sejak menit awal kita tidak tahu. Apakah Xabi Alonso dapat mengambil resiko memainkan pemain tersebut ataukah kembali mempercayakan kepada Valverde di posisi bek kanan. Apa sih kalau kita bahas posisi starting line up, penjaga gawang sudah pasti milik dari Courtois. Namun posisi bek kanan yang ini akan kita bahas, apakah diisi oleh Valverde yang dalam beberapa musim terakhir jika bek kanan Real Madrid cedera ia kerap mengisi posisi tersebut. Sepertinya di posisi pemain bertahan Eder Militao akan menjadi pilihan utama. Pendampingnya Feeling Sedin Hudson akan kembali bermain bersama Alvaro Carreras di sisi kiri, meskipun Fran Garcia pulih, namun sebenarnya Alvaro Carreras tetap pilihan utama bagi Real Madrid. Kalau kita lihat bagaimana Barcelona bermain, bagaimana eksplosifnya ini serang dari Barcelona, kemungkinan Xabi Alonso akan menurunkan dua gelandang bertahan. Feeling saya Tchouaméni dan Camavinga mungkin akan bermain secara bersamaan untuk meredam bagaimana ke kreativitas main Barcelona, dan juga akan menjadi ya, pertarungan di lini tengah. Kita lihat lini tengah Barcelona juga cukup ngeri, cukup hebat. Di situ ada Frenkie de Jong, ada Pedri, ada Marc Casado yang memang sangat kuat dan juga bagus dalam kontrol bolanya. Tentunya harus diimbangi oleh pemain yang memiliki tipikal lebih defensif, lebih bisa memenangkan duel di lini tengah. Tidak akan bijak seperti Real Madrid menggunakan formasi saat melawan Juventus memainkan Arda Güler dan Bellingham secara bersamaan. Kemungkinan 4-2-3-1 akan kembali digunakan oleh Xabi Alonso, dan di lini depan di front three di bawah Mbappe ini dan Bellingham, Arda Güler dan Vini ya yang akan turun. Arda Güler ini menjadi anak emas Xabi Alonso kalau kita lihat di awal awal musim ini, baik di CWC ataupun La Liga. Xabi Alonso Arda Güler ini selalu main di berbagai posisi, pemain nomor 10 sayap kanan, agak turun sebagai playmaker, agak tarik lagi sebagai deep lying midfielder. Arda Güler dapat mengeksekusinya semuanya dengan cukup baik, uh, cukup oke juga, menghasilkan cukup banyak asis bagi Real Madrid. Sedangkan itu Bellingham dari pemain nomor 10 bagi Real Madrid, tentunya diharapkan dapat memberikan opsi kedua untuk mencetak gol selain lewat Kylian Mbappe yang mungkin akan dijaga ketat oleh pemain bertahan Barcelona, dan Vinicius Junior tentunya akan menjadi pilihan utama. Kita lihat memang beberapa laga terakhir Real Madrid sempat merotasi sisi kiri, kadang diisi oleh Rodrigo, kadang diisi oleh Brahim Diaz. Tapi sepertinya di laga melawan Barcelona, Vinicius Junior akan menjadi andalan bagi Real Madrid ya. Terutama ini akan bermain di kanan sendiri. Memang kalau kita lihat dari head to head sebelum ke apa ya ke line up Barcelona, Real Madrid ini belum mendapatkan head to head yang cukup baik menghadapi Barcelona di beberapa laga terakhir. Kekalahan 4-3 di matchday terakhir, lalu juga di final Super Copa de Espanya juga kalah 3-2. Lalu juga di final apa ini namanya? Spanyol Super Cup juga kalah 2-5, dan di matchday ke-11 musim lalu di Barcelona kalah 4-0. So far dari 5 kali pertemuan Real Madrid kalah 4 kali dan menang sekali saja. Dan tentunya Xabi Alonso ingin kembali meraih kemenangan sebagai mantan pemain, punya sisi emosional yang cukup kuat ketika menghadapi Barcelona. Meskipun sang ayah legend Barcelona ya kalau nggak salah, legend Sociedad whatever nggak ngerti. Dan kita kembali ke Barcelona, dan Barcelona akan menggunakan formasi 4-2-3-1 sama seperti Real Madrid. Beberapa pemain sudah kembali dari cedera seperti Ferran Torres dan juga Rafinha. Kalau kita lihat di sini, so far pemain yang cedera di sini adalah Andreas Christensen, Joan Garcia, Dani Olmo, Lewi, Ter Stegen dan juga Gavi. Dan kalau kita lihat di dua pertandingan terakhir, Barcelona mempercayakan sisi atau pemain yang cedera ini kepada
pemain muda dan namanya Toni Fernandes dan juga Bruno Fernandes turun. Toni ketika menghadapi Girona dan draw ketika menghadapi siapa ya kemarin itu 6-1 nih Olympiakos di Liga Champions. Dan sepertinya untuk menghadapi Real Madrid, Hansi Flick tidak akan bereksperimen di babak pertama. Mungkin akan memberikan kesempatan kepada pemain muda di babak kedua. Untuk lini pertahanan kemungkinan Joan Garcia akan bermain. Kunde akan di kanan dan Balde di kiri setelah sembuh. Tengah ini yang agak saya bingung. Kemungkinan Eric Garcia akan diduetkan dengan Pau Cubarsí. Mengingat Araujo baru saja cedera dan mungkin Araujo bisa menjadi super sub seperti beberapa laga ke belakang. Namun karena kita lihat level atau status Araujo sebagai kapten menggantikan Ter Stegen yang cedera ini, bisa jadi Araujo ini bisa main ya sebagai pemain inti karena butuhkan sosok kepemimpinannya sebagai kapten. Ini 50-50 menurut saya antara Araujo dan juga Eric Garcia yang akan bermain mendampingi Pau Cubarsí. Namun Pau Cubarsí sepertinya sudah mengunci tempat utama skuad di starting eleven Barcelona menghadapi Real Madrid week 6. Dan juga di defensive midfielder ada Pedri dan Frenkie de Jong kemungkinan akan mengisi pos tersebut. Pedri work rate-nya cukup tinggi, bisa bermain lebih ke dalam, ditambah Frenkie de Jong yang lebih playmaker, lebih mengatur ritme pertandingan. Cukup kuat, cukup solid kalau kita lihat di sisi pemain bertahan. Marcus Sado sebenarnya bisa menjadi opsi, namun feeling saya Frenkie de Jong yang akan turun bersama dengan Pedri dan si Fermin akan turun sejak menit awal. Fermin menunjukkan kualitasnya bahwa ia cetak hat-trick ketika melawan Olympiakos. Dan ya kemungkinan posisi nomor 10 akan diisi oleh Fermin, si Dani Olmo yang cedera, Lamine Yamal yang sudah mulai pulih dari cedera selangkangannya sudah mulai dapat bermain reguler, kemungkinan akan mengisi sisi kanan, tentunya akan berduel keras dengan Alvaro Carreras di sisi kanan Barcelona dan sisi kiri Real Madrid. Dan Rafinha, feeling saya akan langsung dimainkan dari cederanya. Dan walaupun ataupun nanti pun kalau misalnya Rafinha tidak cedera, Marcus Rashford bisa mengisi posisi tersebut. Dan striker sepertinya ini akan diisi oleh Ferran Torres ya, yang sudah masuk DSP ketika melawan Olympiakos. Dan kalau skemanya Rafinha bisa main dan Rashford akan turun, feeling saya Ferran Torres akan turun. Namun sepertinya kalau secara rasional harusnya Rafinha tidak diturunkan, sorry, dan di argumen Rashford di kiri dan Ferran di depan, Rafinha mungkin bisa turun di babak kedua. Dan pemain muda seperti Dro ataupun Toni bisa menggantikan Fermin ya kalau sudah capek. Ataupun Casado masuk, Frankie masuk agak ke depan. Ya, sepertinya ini peluang bagi Real Madrid untuk dapat meraih kemenangan dan Las Barcelona karena di musim lalu sama sekali tidak dapat menang lawan Barcelona. Total dari 5 kali pertemuan Real Madrid kalah 4 kali dan di musim kemarin Real Madrid menang 3-2, 4-1, 1 itu tentunya di 2 musim terakhir. Dan ini musim baru, pelatih baru, dan Real Madrid juga dapat keunggulan di mana Hansi Flick mendapatkan kartu merah melawan Girona sehingga tidak dapat menampingi anak buahnya, anak asuhnya di pinggir lapangan. Kita tidak tahu siapa yang akan menggantikan peran dari Hansi Flick. Apakah Thiago Alcantara, apakah staff-staff lainnya, we don't know. So, harapan saya akhirnya akan berjalan seru. Jangan sampai goalless, jangan sampai imbang dengan skor 0-0. Kalaupun ingin imbang, 4 sama lah minimal. So, Real Madrid, Barcelona, laga yang ditunggu-tunggu. Laga yang akan menjadi menyorot perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia. Selamat menikmatinya. Semoga tim terbaik dapat memenangkan El Clasico. Goodbye.